masih di rumah aja kan? Semoga kalian sehat semua ya. Hari ini saya Eugene Panji mau sedikit bercerita tentang suasana di mana kita semua karantina, di mana kita semua harus bekerja dari rumah, anak-anak harus sekolah dari rumah. Tapi justru ini this is the right time untuk kita eksplorasi diri gitu. Waktu yang tepat kita menggali talenta-talenta kita yang terpendam selama ini. Ikutin terus ya ceritanya. Hari ini sebelum aku memulai line up class, mungkin aku mau memperkenalkan diri dulu. Namaku Eugene Panji. Aku di sana dikenal sebagai sutradara. Dulu memulai karir sebagai sutradara video klip. Dulu eranya MTV. Terus kemudian lanjut menjadi sutradara iklan sampai hari ini, dan juga kegiatan lainnya adalah menjadi sutradara film. Film pertama dulu film anak-anak judulnya Cita-Cita Terus Tinggi Tanah, Naura dan Geng Juara, dan film terakhir kemarin tahun lalu judulnya 22 menit. Tapi hari ini di Line Up Class aku justru nggak mau ngajarin tentang bagaimana jadi sutradara. Aku justru mau bercerita bagaimana kita self-exploring, bagaimana kita mendigging gitu kemampuan-kemampuan kita yang lain yang belum kita temuin gitu. Hari ini di masa yang sulit ini gitu, mungkin waktu yang tepat untuk kita digging kemampuan-kemampuan kita yang lain gitu. Dan ketika kita ketemu talenta-talenta baru yang kita punya dalam diri kita, ternyata menjadi hal yang menarik, bahkan bisa jadi profesi baru gitu untuk kedepannya gitu. Nah, untuk melihat perjalanan self-exploring hari ini, kita lihat lagi ya nanti ya. Sekarang aku mau bercerita sedikit tentang self-exploring. Dulu banyak banget kita percaya bahwa bakat kita atau profesi yang kita jalanin cuma itu yang kita mampu gitu. Tapi justru di saat sulit seperti ini, di fase, di masa karantina ini, justru ini adalah waktu yang tepat kita explore diri kita gitu. Ada teman-teman yang dulu nggak bisa masak atau nggak bisa melukis atau lainnya gitu. Terus hari ini justru mereka belajar menggali kemampuan-kemampuan itu. Yang tadinya mereka nggak yakin nggak bisa masak, terus kemudian mereka belajar masak, mulai mencintai dan bahagia, bahkan mereka menjual produknya gitu. Juga seperti hari ini gitu. Selain sebagai sutradara profesinya, kemudian saya senang sekali masak, dan hari ini saya mau mengeksplor lebih dalam lagi. Ternyata saya senang sekali membuat kopi yang talenta ini terus kemudian aku share ke teman-teman, ke anak-anak dan ke keponakan-keponakan gitu. Dan dari talenta baru ini justru membuat sebuah kegiatan kebaikan buat sesama. Awal mulanya kami berpikir kita mau bikin kebaikan apa ya, atau kita mau mendonasikan apa ya. Sementara di luar sana banyak teman-teman memberi sumbangan APD, hand sanitizer dan lain-lain gitu. Sementara kami nggak ngerti itu APD yang baik yang kayak apa sih, harganya berapa, yang bagus yang kayak apa gitu. Dan akhirnya kami berpikir bagaimana ya kalau kebaikan itu justru kita mulai dari apa yang ada di depan muka gitu, di depan mata gitu, apa yang kita punya gitu. Kalau dulu zaman orang tua kita, mereka selalu bilang orang tua harus memberi contoh yang baik ke anak-anaknya, sehingga akhirnya kemudian kebaikan itu terjadi gitu. Kalau hari ini menurut aku kurang relevan. Justru yang menarik menurutku adalah bagaimana kebaikan itu dilakukan bersama-sama gitu. Jadi orang tua gak perlu kasih contoh, tapi justru bekerja bersama sama anak-anaknya gitu. Nah hari ini aku sama anak-anak dan 2 keponakan justru mau bekerja sama, berkolaborasi membuat sebuah kebaikan itu gitu. Kami akan membuat sebuah produk kopi susu, namanya Kata Kota gitu. Kenapa Kata Kota? Sebenarnya kami pengen Kata Kota ini, kita pengennya justru kota ini terus punya narasi baik gitu ya. Selalu menyebarkan kata-kata dan narasi-narasi baik untuk sebuah perjuangan teman-teman di rumah sakit sana gitu. Nah, jadi aku akan ngajarin anak-anak bagaimana jadi barista lah gitu. Mereka belajar bagaimana bikin espresso, terus bagaimana membuat sebuah olahan campuran dari kopi itu menjadi kopi susu yang enak gitu. Dan kemudian nanti kopi susu ini
yang kita akan donasikan ke rumah sakit gitu. Tentunya ini sebuah kegiatan yang menarik di rumah selama proses PSBB, selama proses anak-anak belajar dari rumah, selama proses aku bekerja dari rumah. Ini sebuah kegiatan yang simpel banget, menyenangkan, melelahkan yes definitely, tapi seru gitu. Karena pada akhirnya kita belajar hal-hal baru yang itu kemudian aku bilang sebagai self exploring gitu, dimana kita yakin sebetulnya kita punya talenta lain yang terpendam dalam diri yang belum pernah kita gali. Dan pada kesempatan karantina ini justru waktu yang tepat buat kita semua menggali talenta yang belum pernah kita keluarkan. Dan tentunya semoga talenta itu berguna buat teman-teman di luar sana yang sedang berjuang. Oke, hari ini ketika kita lagi karantina, aku lagi mau ngajarin nih anak dan keponakanku bagaimana bikin kopi, dari mulai espresso, terus kemudian menimbang kopinya gitu, terus kemudian berapa sih yieldnya yang kita perluin nanti buat es kopi kita gitu ya. Kita lagi seru-seruan bikin kopi karena aku baru sadar kalau kita punya mesin kopi yang cukup mumpuni. Jadi akhirnya kita manfaatin aja nih mesin kopi ini buat kegiatan menarik selama mereka belajar di rumah, selama aku kerja di rumah. Terus kemudian kita rembukan, aku, anak-anak dan keponakan dan istri gitu. Terus kita berpikir bagaimana ya manfaatin mesin kopi ini dengan baik. Terus akhirnya kita berpikir kita mau bikin produk kopi susu yang terus kemudian kita donate kurang lebih 5.000 botol ya ke beberapa rumah sakit. Kita kerjasama juga dengan teman-teman yang lain ya. Jadi ada beberapa donatur yang akhirnya bantuin kita nih sekarang. Seru banget lah pokoknya. Basically kita pengen bikin sebuah kebaikan yang kolaboratif lah gitu. Jadi kita rencananya akan donasi sekitar 5.000 botol kopi susu kayak gini nih ke Kata Kota. Oke sahabat Line Up ID, ini tadi perjalanan kami sekeluarga, bagaimana kami belajar membuat kopi, terus bagaimana dari apa yang ada di depan mata kita. Kebetulan kita punya mesin kopi dan kemudian kita bikin produk Kata Kota. Tentunya produk-produk ini yang nantinya kita mau donasikan buat teman-teman pejuang kesehatan di rumah sakit. Harapannya tentunya kita pengen kegiatan kecil kita ini terus kemudian bisa menginspirasi kalian bahwa berbuat baik bisa mulai dari apa yang ada di depan mata kita. Jadi gitu aja teman-teman. Nah, oh ya, kalau kalian mau donasi, kalian bisa langsung masuk ke Line Up ID atau juga bisa buka aplikasi GoPay, Dana, Link Aja, OVO atau QR code gitu. Terus kemudian kalian juga bisa langsung transfer ke BCA, Yayasan Citra Anak Bangsa atau lewat benihbaik.com. So, again terima kasih waktunya. Semoga kegiatan kecil baik kami bisa menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa. Bobby, total berapa? 300.
326. Tadi sama yang kemarin udah catat ya? Light Up Indonesia is brought to you by